Nek sampean tanya kapan dan di titik mana nafsu itu sudah tidak nggodak hati Anda. Ketika detik-detik Anda itu sudah bertemu Allah. Sing ketiga lupa Pak. Mboten kula tulis masalah. Nggih, ngapunten. Klik kita neraka, surga dan sebagainya kan di dunia ini. Tadi pertanyaan saya bahwa Gusti Allah itu tidak butuh Rasulullah, tidak butuh Nabi, malaikat dan sebagainya. Kemudian tugas dan wewenang para malaikat yang pencatat, yang penyabut nyawa di hari ini, karena Al-Quran tidak ngomong besok lagi, itu hakikatnya apa? Terima kasih Gus. Jikalau hati jenengan sudah kefanaan selain Allah, baru ketemu bahwasanya yang beraf'al, yang berperan hanya cuman Allah. Lah hakikatnya apa? Tugas Rasul termasuk Muhammad, tugas Rasul termasuk malaikat, hakikatnya itu wujud nyatane dohire Allah. Wis sampai nek dereng dumugi akad tak jamin ndas ngeluh. Wis saya ulang, hakikatnya Rasul Muhammad makhluk manusia disuruh untuk memberikan petunjuk atau memberikan fatwa-fatwa terkait masalah tauhid, atau malaikat yang Allah suruh untuk njabut nyawa, untuk njabut gini, itu sebetulnya nyatane wujud dohiri Allah. Tapi mohon maaf, jikalau jenengan belum ke akad tak jamin nolak. Wis ben clear ya, ngeten. Umpama di dalam diri Muhammad makhluk manusia, dalam diri malaikat makhluk malaikat digoib, jikalau tidak ada Allah wujud batin di situ, bisa malaikat sendiri? Wis ngeten mawon. Iki korean Pak, iki rokok. Podo makhluki lho ya. Jikalau tidak ada pihak yang kedua atau ketiga, sampai meni gak iso obah nih. Rokok yo gak iso murup, korean yo gak bisa murup noro. Iki biar clear akal dulu. Sampai besok, sampai kapanpun seperti ini. Inilah sifatnya makhluk baik manusia maupun malaikat, sama. Nafsu pun begitu. Sekarang sampai masukkan akal, bisa diterima enggak? Monggo, terserah jenengan. Tapi berhubung ada pihak berikutnya, nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Kemarin saya diharamkan, Pak. Nggih. Diharamkan kula rokokan niku. Ya wis ra apa-apa. Walaupun kula mlebu neraka, sing penting nerakane adem, ngoten mau. Daripada mlebu surga, surgane ongkep. Ngoten. Kalau jenengan memandang makhluknya, mesti jenengan akan berkata murupi rokok sebab korek akal. Realita memang gitu. Sehingga jenengan akan mengatakan dalam iman kita, selain Allah itu bisa memberikan manfaat.
Nah, nyatanya secara syariat lah gitu. Kalau tidak dikorek ya mungkin korekan gak ada manfaat. Sedikit aja. Lihatlah yang menggerakkan tadi. Lihatlah hidup nyatane wujud batine Allah. Jikalau tidak ada itu, bagaimana mungkin korekan dan rokok bisa bergerak? Lah, sekarang tinggal ngeklik no. Bagaimana caranya antara gulolan korean iku nggak ada bedane. Ngelu pindho niki. Bagaimana caranya dat Allah dengan nurullah itu nggak ada bedanya. Bagaimana caranya setrum dan cahaya setrum sebagai wujud dohire setrum iki nggak ada bedanya. Bagaimana ini harus sampai tembus sampai tebus birriyadoti wal azkar, prihatin mepes rogo, ojo mangan gak luwe, ojo turune gak ngantuk, ojo ngombene gak ngelak. Wal azkar, satu sisi hatimu harus terus setiap napas berzikir. Pertanyaane saged ta? Lah ngoten nggih. Niku bayangan sampean kali kula. Lah wong aku iku ya ngingoni anak, ngingoni bojo, kerja, sosialisasi sama manusia. Apa ya iso? Pak, nyun sewu. Gusti Allah gak beratno jenengan. Biqadril imkan wis lakonono sak mampumu. Tapi jangan ada hati niat untuk melalaikan aku. Aku yakin Pak, rahasia ini akan menjadikan jenengan tambah lama, nilai ilingi tambah bagus. Walaupun masih dijatuhkan Allah lalai. Sing penting jenengan ini tidak ada unsur sengaja untuk melalaikan Allah. Jadi nyuwun sewu, secara hakikat Rasul baik makhluk manusia atau malaikat sebetulnya hakikate iku nampilno wujud batine Allah di dalam wujud dohire Allah. Nyuwun sewu, gak adoh gak jauh dengan cahaya di lampu ini Pak. Inilah wujud dohire listrik atau setrum. Sampai nek pingin tahu wujud batine setrum, kabel iku demoken. Mesti kesetrum. Pokoknya sikil sampean ojo sandalan jembok lemah. Apalagi lebih cepat lagi min plus gecok ono karo. Nggih, cepat niku. Ya. Sekarang timbul pertanyaan nih, bagaimana antara cahaya ini dengan setrum la farqa bainahuma di dalam hatimu tidak berbeda. Inilah yang kumaksud ahad itu. Lah untuk mencapai ke ahad sederhana, surat Al-Kahfi ayat 110 solusinya di situ. Birriyadati wal azkar. Pun titik. Yang ke sampun. Oh sampun. Boleh satu lagi Gus. Coba kita kasih kesempatan yang lainnya. Kalau nggak ada silakan. Kalau masih ada, kasihan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari Lirejo. Saya ingin bertanya,
apakah lillahi ta'ala la haula wala quwata illa billah itu sama dengan dzikir sirrul asrar, Gus. Dan dari pengalaman dulu saya sudah istilahnya sudah mempelajari atau mengamalkan dari bujang itu. Saya kadang itu ada yang bisa menjelaskan dalam hati, Gus, setiap pertanyaan itu. Lah itu siapa gitu. Dan terakhir itu kemarin saya dalam bekerja itu saya naik sepeda motor. Di situ saya itu mau nyalip mobil, tapi dalam hati itu saya dilarang. Ojo disalip kok tiba gitu. Tapi dalam hati saya lain lagi tuh bilang mosok sih gitu. Akhirnya saya terabas. Akhirnya ya jatuh sendiri juga. Dan setelah saya dibopong di pinggir jalan itu, dalam hati saya berkata itu wis dikandani kok ngeyel gitu. Lah niku sinten, Gus. Dan saya terakhir kemarin itu saya setelah zikir waktu malam itu saya rebahan tapi posisi tidak ngantuk, Gus. Saya batin ya Allah, saya kepengen ketemu jenengan. Tapi dalam hati itu langsung ada yang jawab, yo ayo tak terno gitu. Cuman dalam waktu itu suasananya sangat gelap semua, Gus. Dan waktu saya teruskan itu semacam saya itu melayang kayak terbang. Lah itu ada awan-awan hitam. Tapi menuju ke cahaya seperti waktu suasana mau maghrib itu loh, Gus. Tapi saya enggak berani, saya nangis karena saya takut. Terus saya memutuskan untuk enggak jadi gitu. Mohon pencerahannya, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud la haula wala quwata illa billah. Maksud kalimah itu dengan sirul asrar sebetulnya sama. Sama maksudnya, cuman tergantung kita mengartikan la haula wala quwata illa billah atau dzikir itu dari sisi mana. Banyak orang yang paham arti, kalau saya mengatakan bukan arti, ganti bahasa. Tidak ada daya upaya apapun, kekuatan apapun kecuali datangnya dari itu alih bahasa sebetulnya. Apa translate tang nih? Bukan arti. Kalau arti maksudnya bagaimana? Kalau kita hanya sekedar membaca, itu tidak bisa tembus maksud di dalam hati, nggak bisa. Sekedar kita wirid. Dan ini nanti akan menumbuhkan keistiqomahan ini tentang karomah. Yang karomah ini akan menghalangi hatimu terhadap wujudnya Allah. Karena kita cuman wirid, translate. Tapi jikalau kita wirid, artinya beda. Maksudnya apa? Hatimu tidak boleh ngaku. Kita sebagai manusia makhluk ini gak boleh merasa kita bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Gak boleh.
Akhirnya sampean trapno ning ati. Dalam segi aktivitas apapun jenengan sudah meniadakan wujud makhluke yang bisa tadi. Diisbatkan, ditetapkan nang hati sampean wujud akunya hidup yaitu Allah itu. Lah inilah kan gak dibaca Pak, gak dibaca. Maksud dan arti itu gak dibaca, tapi dilakoni. Wis. Jikalau ini terus sampai lakukan disebut wirid istiqomah, maka disitulah muncullah namanya warid. Warid itu apa? Nur ma'rifat yang akan fungsinya yang akan mengusir kegelapan. Sehingga malam hari ini berhubung lampunya listrik ini menyala, maka kegelapan hilang. Artinya dzulmatun iku sifati makhluk, gelap iki dalam hati sampean hilang. Lah yang kedua terkait masalah jenengan wau kecelakaan sinten sing bisiki wau. Terus sampean kholwat yang ngono. Ayo tak terno sinten niku. Lah ngoten nggih. Dikembalikan pada hati jenengan sendiri-sendiri. Apakah Anda mentranslate atau Anda itu mengamalkan maksud? Kali gitu. Kalau jenengan iku mentranslate, istiqomah no translate tadi bukan arti tapi alih bahasa, maka iku jadinya karomah, tetap disebut warid miturut kitab hikam, tapi warid datangnya dari nafsumu sendiri supaya jenengan iki ngegungno nafsu. Wis, 1. 2, jikalau jenengan iki maksud wirid maksud, artinya bukan translate, dikarenakan jenengan tahu bagaimana masuknya di dalam warid itu lewat sirul asror, maka warid iku saking Allah, berarti iku sing dawuh ya Gusti Allah. Wes, tinggal kita posisinya tadi di mana. Intinya ngoten lho Pak. Si A melihat saya, berarti sing ngaji mesti saya. Di Facebook, di media sosial, sopo sing ngaji? Klason. Karena melihat makhluke. Si B beda. Karena dia itu sudah masuk di dalam warid minallah, gak mungkin klason. Dia si B sudah fana wujud makhluke, mesti ngomong sing ngaji Gusti. Wis nek sik dorong dong mpun dipeksa. Ya. Wis tak proses. Apabila tidak ada Allah dalam diriku, cocote klason iki gak iso ngomong. Jeplak nggak bisa. Enak nggih nek bahasa Surabayaan ya. Cowelas. Sakno yang luar pulau Pak, gini loh ya. Jikalau tidak ada wujud Allah dalam diri mukhlason, nyun sewu, yaiku nyoto urip kang sejati sesungguhnya, maka klason makhluk iyo ora iso omong, tidak bisa bicara. Lihatlah di dalam sifat ma'ani, di dalam sifat wajib Allah ada 7 ma'ani, termasuk kalam, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basiron, sama, basor, kalam. Kalami sapa? Ayo.
Kalam itu ucapan. Yang di dalam kalam ada nufus, anfus, tanafus, nafas. Petang perkara jadi satu menjadi kalam. Kalame sapa? Tinggal jenengan mandang dari mana. Kalau mandang sampean dari sisi makhluk, yo omongane klason, yo ucapane klason. Tapi nek jenengan mandangi kalam itu dari Allahnya, beda lagi. Inilah perbedaan antara ahli syuhud dan ahli hijab itu di situ, Pak. Kalau bahasa saya ngeten, sederhana. Cocoti klason iku iso njeplak sebab dijeplakno Gusti. Lah wis ngeten mawon, enak. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Gus, sesuai tadi Gus Muglason menjelaskan bahwa harta istri, suami, anak tidak ada gunanya. Yang saya tanyakan Gus, secara hakikat kita sebagai manusia yang pastinya kita semuanya berumah tangga dan punya pikiran untuk mencari nafkah, membuatkan anak rumah atau kumpul-kumpul beli tanah, Gus. Terus gimana pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya kalau kita udah meninggal dan harta yang kita kumpulkan tadi disalahgunakan anak kita atau istri kita, nantinya pertanggungjawabannya gimana Gus? Itu aja secara syariat yang saya tanyakan, itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan mulai dasar Pak, cek gak salah paham. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Intine ngeten. Semua apa yang Allah hadapkan terhadap kita adalah berstatus titipan. Ya, berstatus titipan. Jenengan dititipi garwa, putra, harta benda. Ini tidak akan pernah Allah hisab manakala jenengan amanah. Wujude amanah, jenengan tidak ngaku. Inilah yang dimaksud fisabilillah. Jenengan laksanakan titipan itu di jalan Allah. Beda loh pandangan syariat. Pandangan syariat gini, harta yang dimaksud di jalan Allah kamu serahkan kepada agama. Dalam agama mbuh dibuat masjid ya, dibuat gereja, dibuat faktor kalau perang, dibuat alat perang, digangi ngoni anak yatim, rondo-rondo sing tua-tua. Beda loh nek rondo nom muda, beda lagi, khawatir kok ana unsur lain. Atau ada acara keagamaan sumbang. Ini secara syariat dikatakan hartamu kau jalankan di jalan Allah. Kalau kumandang bukan. Sebab secara hakikat Allah itu mandang hatimu kemana. Boleh kau transfer terhadap masjid, acara-acara apapun yang bersifatkan agama, apakah nyantuni anak yatim, ya, tapi hatimu tidak mengakui jikalau kau yang melakukan. Inilah
menurut pandangan hakikat itu fi sabilillah. Makanya mengapa Kanjeng Nabi mengatakan orang yang membela agama perang di medan perang disebut syuhada, mati syahid indallah. Nah ini yang tidak pernah didiskusikan, syahid itu bagaimana sih? Syahada yusyahidu, bersaksi menghadap pada Allah. Apakah karena Allah perangnya atau perangnya karena yang selain Allah? Makanya dalam satu hadis, tolong diingatkan hadis sahih apa ndak, cara Quran apa ndak, ngeten. Wong Islam A gelut ambek Islam B, qatil muqatil, saling bunuh membunuh, kedua-duanya finar. Iki ya apa iki? Padha Islami gelut, tapi dikatakan padha mlebu nerakane. Bapak Ibu, dari pertanyaan harta yang kami tinggalkan itu bagaimana pertanggungjawaban saya di mata Allah besok itu? Kembali kepada hati jenengan, waktu jenengan dititipi Gusti Allah. Jenengan aku apa ndak? Kalau tidak sampai akui, mana yang dihisab? Laksana dompet sampai gak no duite, apa sing dihitung? Kosong. Tapi jikalau ada dompet, nemu Pak sampai dompet, tapi gak ada duit, terus sampai ngitung-ngitung, iku wong sampel. Makanya dikatakan ada golongan besok iku bighairi hisab, tanpa hisab. Sebab apa? Sebab beliau itu sudah lepas, gak merasa memiliki. Laksana tukang parkir, dititipi mobil, monggo-monggo, sepeda, monggo-monggo. Ketika diambil, gak mungkin digandoli. Ya dah, gak mungkin. Wis terserah jenengan. Sampai beto sakniki monggo, benjing nggih monggo. Ikulah tukang parkir. Kita sebetulnya diajari Allah langsung lewat tukang parkir, cuman kita nggak terasa, nggak terasa. Tapi kalau boleh saya katakan, mayoritas kita sebagai manusia sudah tahu secara ilmu kabeh iku titipan, tapi fakta secara hakikat hati kita ngaku. Susah Pak, gak kongkon ngaku gak, wis susah, wangel ngoten lho. Karena fakta realita milik kita. Garwa ya kita simah dengan ritual akdu nikah. Lah ngoten nggih. Wekku nek dilirik wong, wow. Wis. Memang kita manusia itu prosesnya dari arah itu. Anak, harta benda, kita merasa kita yang kerja, kita merasa dari keringat kita sendiri, akhirnya jatuhnya kita wajib mengakui. Banyak orang membaca tapi tidak bisa melaksanakan. Inilah sedikit orang yang tidak bisa membaca tapi dia bisa melaksanakan. Justru orang yang seperti ini dihukumi orang-orang yang merasa pandai, ini orang sesat. Padahal ini kekasih Allah. Memandangnya maca bismillah gak teteh, besemeleh kok dikon dadi imam. Wis gak cocok. Tapi mohon maaf loh ya. Nek umpami kula banding dua orang, si afasih maca Qur'ane tajwide nahwu sorope oke, tapi hatine belakrak nang Gunung Kidul.
Mbluwakrak nang bokong semok. Nek cara kula, nek pilihane ming loro, si B maca bismillah secara makharijul huruf gak teteh. Waladhdallin ngono ngalam. Mohon maaf lho ya, tapi hati ini dunung makrifat Allah. Kula pilih niki. Ndak estu. Aku mending niki. Sebab apa Pak? Kita sudah diperingatkan. Dawuhe salah satu ulama ahli makrifat kitab hikam, kuwi nek golek kanca idek, golek kanca senajana wong iku ilmu dhahire ora ngerti blas alias pekok, sing penting ilmu batine ngalim. Lah niki apa sebabnya? Sebab engkau jagong sak jagong, ngomong sak ngomong, mesti hatimu diseret nyedek nang Gusti Allah. Jikalau kau mencari teman dekat CS, carilah teman walaupun teman itu ilmu dohirnya dia nggak ngerti apa-apa, tapi ilmu keruhaniahnya pada Allah, ilmu hakikatnya ngalim, mending sampai cari itu. Sebab apa? Yang kedua, jikalau kau mencari orang yang tidak seperti itu, ngalim ilmu dohire, ilmu batine iku mau pekok, apalagi dohir batin pekok, mesti kau diajak bahas hatimu menyang sakliyane Gusti. Seperti itu. Guys, tergantung jenengan. Iki nek menurut makalah ini menurut saya berharga sekali. Menurut saya. Tapi bagi Anda yang tidak sefaham, iku makalah recehan niku. Monggo sak kersa jenengan, iku hak Anda. Bapak Ibu, jadi apa mangrek pertanyaan belakrak untuk pertanyaannya tadi loh. Oh, pertanggungjawaban nggih. Kesimpulannya jenengan jikalau pada waktu di dunia jenengan amanah bebas. Nanti diteruskan anak, tergantung anak. Urusannya anak. Sampean sudah lepas. Anak itu nanti bagaimana? Sama dengan jenengan apa enggak? Seperti tukang parkir apa enggak? Jikalau enggak, berarti yang dihisap adalah anak, bukan jenengan. Oh, jenengan sudah lepas, sudah bebas. Lah, sekarang pertanyaannya, mana yang dimaksud harta yang kami jalankan di atas jalan Allah? Apapun penggunaannya, jikalau hati jenengan itu lepas pengakuan diri, maka itulah yang disebut menjalankan titipan di atas jalan Allah. Pelong Pak teng mriku. Wis gak pengin dipuja diwahne wong, ya sudah tidak ingin diganjar oleh Allah, nggak ingin dimasukkan surga, cuman satu, hanya bertemu Allah. Justru kalau sampean yarju liqa Allah, maka disitulah Rasulullah katakan dalam surat Al-Ahzab lewat dawai Allah, liman kana yarjullah wal yaumal akhirata wal yaumal akhirah, ruhaniyahmu di dunia ini akan bisa masuk di alam akhirat. Itulah alam pertemuan terhadap Allah. Mekaten. Nggih. Ibu mungkin ada? Ibu ganti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, niku wonten napa nggih dahulukan akhirat, karena pasti akan ikut semua, dan yakin yang jelas akhirat, karena dunia itu kita bukan apa-apa. Ngoten niku leres tagus nek kita mendahulukan, tapi lama-lama nggih terasa sendiri, terasa gak ada apa-apa. Tapi kok tak disangka datangnya selalu datang wa mayatahilaha yaja'alahu mahrojan, dari mendahulukan itu. Sampun Gus, nyuwun penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus paham apa dunia, apa akhirat dari sisi hakikat. Jangan kita pahamnya dunia dan akhirat dari sisi syariat saja. Kalau sisi syariat kita mengatakan dunia hadza, ya niki alam niki, lah ngoten nah. Dunia ini. Kita ngomong akhirat besok kalau sudah proses yaumis sya'ah, hari penghapusan, penghancuran seluruh isi alam dunia dan alam langit hancur, yaumil yub'ats. Di situ ada alam kebangkitan, lalu ada yaumil hisab, alam penghisapan perhitungan. Iki pemahaman dari si syariat sesuk mbuh kapan. Lah ngoten ya? Wis. Oke, kita harus memahami alam dunya iku apa, alam akhirat apa dari kacamata hakikat. Biar sesuai dengan satu ayat tadi, wa mayyattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan menjadikan persoalan yang tidak bisa dibuka itu dibuka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, perkara apapun urusan dunya tekone solusi itu tidak kita sangka. Oke. Alam dunya iku sing pundi? Hakikat menjawab disebut dunya yaitu alam kasunyatan wujud dohiri Allah. Terserah jenengan masuk di dalam kasaf alam muhadoroh kasunyatan ini apa alam kasafah, terserah. Sama. Yang dimaksud alam akhirat itu pandangan hakikat, alam di mana hatimu telah kefanaan wujud selain Allah. Inilah wal yaumal akhiro. Anda bisa masuk waktu-waktu akhirat. Contohnya ngeten. Misalnya jenengan sholat, misalnya atau aktivitas yang lain. Hati jenengan la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah kefanaan diri jenengan yang melakukan. Kalau sudah kefanaan diri jenengan yang melakukan, nyoto yang nyata wujud atas nyatane Allah batin, atas wujud nyatane Allah dohir. Itulah alam akhirat. Barang siapa saat dimasukkan Allah di alam akhirat untuk bertemu Allah, maka
Orang ini pasti hatinya dilalaikan Allah dengan alam dunia. Bagaimana tidak lalai wong selain Allah itu sudah enggak ada. Bagaimana mungkin saya akan ingat alam selain Allah iku wujud lah wong aku gak wujud. Ngoten lho maksudnya. Memang ngaji babakan tasawuf ati ku rada mbingungno ya kan. Tapi aku yakin singgahe jenengan paham gak bingung ya Gusti. Singgahe jenengan bingung ya Gusti. Wis manut ae. Pewenak kok. Dibayari mandor nggih diterima, gak dibayari ya mesti sampean digawe maneh meneh. Masalah dibayari ya, gak dibayari ya nri saweneng. Tapi yakin justru mandor kaya ngono bayaramu luwih gede dimudahne lewat apa-apa oleh Pak Mandor. Siji lho, sampeyan dibayari misuh-misuh. Mbok nian wong sakmene. Biasanya bayar aku 200.000. Padahal awalnya sudah diteken 150. Ngoten. Ngamuk-ngamuk. Aku yakin jenengan meneh gak tinggai. Sebab mandor utawa jeragan iku mencari pekerja sing bayarane murah, pekerjaane giat. Lah ngoten nggih. Sampeyan takoki lah. Pengusaha-pengusaha mandor-mandor mesti ngoten. Tapi ojo nganut mandor sing nyelemping duwike tenagane kuli tukang. Teko jeragane 150. Dilong dadi 145. Ojo ngono. Lah timbang kecantol wetengmu ambek barang 5.000. Wis ta. Percaya gak percaya entenono kari ngenteni jogrukmu. Tahu jogruk? Di situ ambruk. Udahlah. Kita ikuti ajalah sesuai aturan hukum yang berlaku. Makanya jarang Kanjeng Nabi, ojo gampang awakmu mangan keringete wong liya. Ngoten. Apa mang pitakoni mang lali ya? Oh, enggak. Maksud daripada mendahulukan, Pak, Bu, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Di dalam hati sampean sebelum melakukan sesuatu itu didahului kekarepan. Kehendak niki sampean lepas. Artinya jangan merasa kehendak itu jenengan akoni. Sampean lepas. Kalau jenengan mau melepas kehendak dalam diri, akan muncul kehendak sejatine kehendaki Allah. Berarti jenengan kalau sudah dalam hati merasa ini kehendak Allah, berarti jenengan sudah masuk alam akhirat. Udah. Dunia ini kok katut. Loh, katut memangnya. Akhirnya sampean berangkat mrene. Loh, katut dhewe. Makanya mengapa di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang didahulukan akhirat dulu. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, surat Al-Qasas itu. Dahulukan akhiratmu, tapi jangan kau lupakan bagiamu dunia. W.R. Supratman yang ngono, bangunlah jiwanya dulu dan juga bangunlah badannya. Mekaten. Oke. Ibu masih ada? Cukup Ibu? Oh ada, monggo. Ibu dulu. Oh nggih.
Bapak wis telu ganti saiki ibuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dikatakan dalam skala aktivitas itu sudah dikatakan sholat, dan siapakah yang sudah duduk di makom itu? Sampun konten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sholatnya. Sholatnya itu sholat syariat apa hakikat? Nah gitu dah. Kita biar nggak salah paham, masuklah di dalam Al-Baqarah 238. Di situ ada dua sholat. Hafidu ala sholawah. As-sholawah niki ay al-maktubah. Jamak. Jamak berarti kata 5. Maksudnya sholat 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu. Tapi enggak berhenti. Was-sholatil wusta. Sholat yang di tengah. Iki aslinya sholatnya ruhaniyah. Di situ menempati aqimus sholah. Sebab sesudah ayat ini diteruskan waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Jagalah sholat itu dengan khusyuk. Lah, siapakah mereka yang sudah dikatakan sholat? Merekalah yang tidak merasa sudah melakukan sholat. Kok bingung sih Rek? Siapakah yang berhak dikatakan sudah melakukan sholat? Merekalah yang tidak merasa melakukan sholat. Contoh, kalau kita bicara tentang sholat secara hakikat, bukan diawali takbir, dipungkasi salam. Itu secara syariat. Kalau secara hakikat, ini wajah tuwaj, hiya. Waqala aidan ani butullaha wastanibut tauhid. Artinya, yang dikatakan sholat secara hakikat adalah ketika rohaniah sampai betul-betul bertemu Allah. Urusan jasad iki beraktivitas di dalam sholatnya, sholati wong syariat atau aktivitas di luar sholat. Sebab semua fasilitas ini Allah hadapkan ibadah murni dan tidak murni, beliau selalu menjadikan nilai nyembah kepada Allah. Ini mereka biasanya yang sudah masuk di golongan ahli syuhud. Mereka yang masuk di golongan ahli makrifat. Sehingga beliau itu mengatakan sholat 5 waktu iku wajib dilakoni, tapi luwih wajib ditinggalkan. Artinya gini, mpun ngamuk dulu. Secara fisik dasar hafidu ala sholawah syariate tetap dilakoni, tapi hatinya meninggalkan dengan bentuk gak merasa dirinya yang ngoten lho, pun dipreming. Hati-hati. Makalah beliau itu wis bingung no. Makanya bingung perlu tanya. Akhirnya dijelaski, nek purun jelaski. Itu tadinya. Jadi Pak Bu, beliau itu beraktivitas apapun, tapi ruhaniyahnya bernilai nyembah nang Allah. Wis titik. Itulah sebetulnya orang yang
betul-betul melakukan sholat. Terus dijawab sing gak seneng, lah enak lah rokokan sholat. Jenengan harus memahami sholat miturut versi syariat dan hakikat. Itu bagaimana pun sampean pahami surat Al-Baqarah 238. Wis iku ae. Nek tetep durung paham wassolatil wusta, sebab wassolatil wusta sampean masuk nang tafsir Jalalain atau Muhakamah atau Mundir Ibnu Katsir, jawabannya di situ khilaf ulama itu, ada mengatakan sholat asar, sholat maghrib, lu balik maneh salah satu di antara limolaan. Padahal itu tengah, sampai harus memakai akses kacamata akhirat baru bisa tahu artinya. Jenengan ingin mengambil mutiara di dasar laut harus pakai akses oksigen. Tahu oksigen? Sing telan gulut ini lah. Tangki isine gambaan nih kalau. Masalahnya mutiara yang di dasar laut itu jeru berkilo-kilo. Kita manusia silem. Melu-melu kok ikan lomba-lomba gak iso, Pak. Kita bernafas dengan paru, ini ikan dengan insan mendelep iso. Itu pun nggih wonten batasi. Sampeyan harus punya akses. Harus bawa oksigen dari bawah. Wis, mendelep, Pak. Baru dapat. Tapi sampeyan kok gak nggawa akses, alah oleh 10 meter gak kuat, megap-megap, jombul maneh. Belum lagi kena ombak, kena arus, wah ora ketemu-temu. Apalagi kapalin ndukur digawe terus mendelep, nggih nek kapal selam. Intinya sampean bisa bertemu Allah di alam akhirat harus tetap punya akses. Akses sampean zikir. Sing sifatnya zikir bisa menafikan keakuan makhluk atas wujudnya dan lain sebagainya. Baru saged bertemu. Gak usah jauh-jauh. Sampean kepingin numpak pesawat kok gak nggawa akses, kok nggawa tisu. Pak, kula Garuda. Petugasnya bingung, iki tiket apa tisu? Diwolak-walik, ditolak mboten? Tolak. Mboten saged, Bu. Tetep nganggo akses. Akses sih jenengan kalau pesawat ya tiket. Tiketnya ya sesuai dengan jadwal. Sampeyan carry yo. Pesawatnya wis budal. Keteko. Iku ketinggal kereta, beli maneh. Jadi orang yang berhak dikatakan sholat adalah orang yang tidak merasa dirinya makna nono dewi bah ngeluh bandak. Oke, Ibu monggo asik wonten Ibu. Sampun. Pak Emang kasih. Bisa kalau nak kasih yuk gendil mang. Punten iki. Wani Bapak Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustaz. Sama enggak zikir itu dengan sholat atau sholat dengan zikir? Kalau kita nama kemauan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata eling aku. Surat Toha ayat 14. Kalau kita lengkapkan ayat itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Pertanyaannya, sama enggak pengertiannya sholat dengan zikir? Kalau secara harfiah mboten sama. Harfiah lo ya. As-sholah ay ad-du'a. Lah ad-du'a iku sampean arteni minta apa sampean arteni menghadap? Kalau sampean arteni minta ya beda Pak, antara as-sholah dengan zikir. Sebab zikir iku ingat, dikatakan ingat. Adzikru utawi zikir iku pelepasan nafi itsbat. Apa? Yakfur bitauhid wa yu'min billah. Melepaskan rasa keakuan diri kita sebagai makhluk yang melakukan. Itsbat berarti menetapkan keakuanku Allah yang melaku, itu zikir. Berarti menghadap. Tapi jikalau ad-du'a iku sampean artikan menghadap, tidak minta lo ya, maka sama. Sehingga mengapa Allah tulis di dalam surat Toha ayat 14, aqimis sholah lidzikri, iku sebetulnya kita diperintahkan sholat untuk bersuci diri. Bersuci diri dari pengakuan. Aslinya seperti itu. Kalau bahasa hadis, dalam satu hari satu malam di depan rumah kita itu ada kolam Pak, ada sungai jernih. Satu hari satu malam kita mandi 5 kali. Bersih apa enggak? Bersih. Sampeyan biasanya mandi berapa kali toh? Kulo jujur rong dino imang lagi adus pisan kulo. Lho nggih jujur mawon. Rong dino kulo lagi adus. Wau aduse mantun asar. Mboten bar nutuk lho Pak ya. Mboten lho ya. Wau iku adus sebabe masalahe kula niku wongkep. Wau rong dino lagi pisan. Mendano ambune Kang ya. Yus gak betah sampean. Jadi kalau satu hari satu malam kita mandi 5 kali, aku yakin bersih. Jadi sebelum kita masuk rumah, kita itu jebur sungai dulu yang airnya bersih. Kita masuk ke rumah mesti bersih. Lah sekarang as-sholatu ay ad-du'a, nek kita artikan memohon, meminta. Lah ini wong durung ketemu kok wis njaluk. Mestine ketemu wonge dhisik terus njaluk. Ud'uni astajib. Hamid delok dah di situ ada ya mutakalim. Nih kembalinya keakuane Allah. Artinya Pak, jenengan niku petu ono sik, temuilah terlebih dulu yang memiliki yang Anda minta. Setelah ketemu, jenengan gak mungkin bisa minta, karena Allah sudah tahu apa isi hatimu. Makanya ayatnya mengapa Allah berani menjawab dari satu syarat, jikalau kau betul-betul memintanya terhadapku, bukan Allah lo ya, ku astajib mongko bakal tak sembadani. Loh, iku mboten main-main loh. Wis logikane ngene lho Pak. Bojoku meteng
setugel ya. Nyidam pelem. Jenengan sing kagungan pelem kula metuki sampean dhisik apa kula nyowawat pelem? Ayo. Mestine tata kramane metuki jenengan. Pakde, kula nyuwun peleme garwa kula nyidam. Aku yakin Pakde gak mungkin gak ngekei. Karena saya pakai tata krama. Tata krama. Bahkan Pak D sanjang. Wis son, entenono tak jukukno karepku njauk situk. Mesti dikasih kresek. Gak mungkin dikasih situk gindil. Gak mungkin. Karena kula kekasih Pak D. Gak mungkin. Beda Pak. Pak D gak ono ya. Wis tak ketepil Pak. Jenengan melihat dari gorden. Siapa itu ngetepil? Lu klason. Wis jelas sampean teriaki maling. Lah ngoten nggih. Artinya Pak, banyak golongan kita doa kita artikan meminta. Tidak kita artikan menghadap. Ini tergantung jenengan aja. Kita kalau golongan diam nggih mohon meminta. Bahkan katanya kalau tidak belum dikasih minta terus bila perlu nangis. Kalau bahasa gulung-gulung bisa naik kayak arek cilik nangismu. Nyun sewu. Semuanya tergantung makomi masing-masing. Jadi itu tidak sama Pak bila mana as-sholah kita artikan ad-doa itu meminta. Itu akan sama dengan dzikir manakala as-sholah kita artikan ad-doa iku menghadap. Mekaten. Nggih. Sudah enggak ada? Mungkin satu kali tadi penasaran Bapak Ian. Satu kali ini nggih. Nggih, monggo. Gus. Mohon izin pertanyaannya agak ngawur, tadi tidak mutlak ngawur. Gus, kematian itu apakah bisa dinegosiasi? Saya pernah dengar dari guru lain bahwa Allah mencabut lewat malaikatnya itu bisa dinegosiasi. Kapasitas hamba yang bagaimana yang kemudian negosiasi itu diamini sama Gusti Allah. Yang terakhir tadi Gus ngomong bahwa perang muslim dengan muslim, beriman dengan berislam itu adalah neraka, dan neraka adalah hari ini. Pemaknaannya bagaimana? Apakah benar bahwa yang menikmati menikmati neraka adalah keturunannya? Sampun, makasih. Yes. Dua pertanyaan, tapi ngomong emang satu pertanyaan. Ya gak apa-apa. Kalau kan gejok ya ngomong emang. Nah, ya tak jawab, tetap jawab. Bon. Terkait kematian dibuka dalam satu ayat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya ketika ajal itu datang tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Berarti persis seperti itu. Tinggal kita memaknani ayat ini. Kalau jenengan pandang dari hukum syariat, mesti ajali jasad iki. Lah gitu. Pasti sama dengan satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut, jasad. Tapi kalau jenengan mandangnya dari kacamata hakikat, kullu nafsin, jiwa. Mana kematian jiwa? Di saat jenengan menjelang akil balik, hati jenengan terkubur oleh kepentingan nafsu, akhirnya hati jenengan disebut hati yang mati.
hakikatnya. Kapan dia dibangkitkan? Kapan dia kembali kepada Tuhannya? Wis. Si A si B kadang yo gak podo. Titiknya, detik-detiknya adalah niki minoritas. Ketika dia sudah mengenal ajaran tentang ketuhanan dan beriman, lalu melaksanakan petunjuk-petunjuk di dalamnya itu. Inilah detik-detik dia hidup kembali. Sekarang hakikatnya kapan jenengan iki dimatikan hatimu? Di saat jenengan menjelang akil balik. Lanang wedok ana tandane dhewe. Ya saat itu. Pokoknya selama jenengan ini belum akil balik, walaupun umur sampean itu sampak nyun sewu 20 tahun, berarti kondisi hati sampean belum mati. Ijtihadul ulama mengatakan nek wong wedok wis metu darah haid, berarti dia sudah akil balik. Jikalau seorang laki-laki sudah mimpi keluar mani, maka itulah tanda-tanda dia sudah akil. Mulai saat itulah hatimu terplesetkan oleh nafsu. Makanya jangan heran jenengan kali kula niki kemana-mana hati itu senengane penuh dengan kemewahan dunia. Ojo heran, yes memang prosesi. Itulah kematian yang disebut hakikatnya kematian di situ. Kapan jenengan reinkarnasi atau berbangkit? Jangan nunggu hari kebangkitan secara syar'i. Bangkitlah hatimu. Sebab barang siapa di dunia ini belum berbangkit atau hati dalam keadaan kematian, akhirnya buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga but. Al-Isra 72. Di situ. Berarti makna kebalikannya ayat ini, barang siapa saat di dunia sudah berbangkit, maka di akhirat pun tidak mengalami berbangkit kembali. Hakikat ojo dilebokno syariat. Nek sampai lebokno syariat tabrakan iki. Tabrakan. Pun. Yang perlu kami pertanyakan tadi, kematian jasmani apa rohani? Kalau kematian jasmani, nyun sewu miturut pedoman syariat ning Al-Qur'an boten saged dinego, boten saged. Karena ayatnya jikalau itu datang tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Nyun sewu, yang ditanyakan tadi golongan manakah yang kapasitasnya bisa nego miturut hukum hakikat. Nek sing sampean maksud miturut hukum syariat, nyun sewu, sebetulnya itu bukan bahasa nego ditunda, bukan. Bahasa kehendak sifat jaiz. Gini, nek sing sampean maksud kematian jasad tetep ora iso. Ya. Nek sing dimaksud kematian rohani niki bisa kami jelaskan. Bisa kami jelaskan. Apa?
Gini, ketika ruhaniyah sampean iku sudah detik-detik akil balik, mesti sampean iku ninggalno Allah, ngetutno karepe hawa nafsu. Wis niki. Bagi kami hal itu enggak penting. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana Anda ini lekas wa anibu ila rabbikum. Balik maneh marani Gusti Allah. Otomatis Gusti Allah gelem kok parani, mau kita hadapi jikalau kita mau meninggalkan selain Allah. Gusti Allah pencemburu loh Bu, pencemburu. Bukti nih Allah pencemburu. Mengapa jenengan wong Islam diwenehi fasilitas sholat? Iku supaya untuk bisa Anda jadikan sebagai munajat kepada Allah, menghadap. Tapi berhubung kita didoktrin hanya pengetahuan ilmu dohir, ya ora iso. Nggak bisa kita jadikan munajat atau mi'raj, as-sholatu mi'rajul mu'minin, untuk ketemu Allah nggak bisa. Sayyidina Ali nggak bisa kok. Lah buktinya masih kemutan serban hijau. Itu membuktikan bahwasanya siapapun kita, jikalau beraktivitas apapun, lebih-lebih sholat ora iso ketemu Gusti Allah, padahal wajah Allah ning ngarep sampean kalih kula. Jadi Pak, lebih-lebih secara syar'i tetap nek sing dimaksud matine jasad tetap nggak iso dimajukan, nggak iso dindurne. Tapi kalau yang dimaksud kematian ruhaniyah beda-beda nggih jenengan. Sing jelas ini pun detik-detik kalau sudah menjelang akil balik, tidak laki tidak perempuan, tetap dia disebut hati yang mati. Terus ono sing fanatik kecuali Kanjeng Nabi. Lah ngeten nggih. Nyun sewu. Pernah enggak kisah di dalam hadis misalkan yang menjelaskan bahwasannya malaikat telah membelah dadanya beliau dan membersihkan kotoran pernah enggak? Ada enggak hadis yang menyebutkan di situ? Ada enggak hadis sahih yang menyebutkan di situ? Jikalau memang ada, umpama memang ada, berarti menunjukkan beliau juga pernah mengalami kekotor. Kalau bersih, mengapa harus dibersih? Saiki kalau dalam Al-Quran, dibuka dalam surat Al-Hijr, ketika Rasulullah menyampaikan dinut tauhid, ada kaum yang menolak, bahkan mengatakan ajaran sesat. Meh sempat Rasulullah, niku ayat berapa itu? Antara 99 medun 99 ini ayat yang terakhir. Kalau enggak salah 95 ke atas. Terakhir 99. Tolong di cross check. Iku gini. Rasulullah diingatkan Allah, Muhammad, fasabbihu, bersihkan hatimu, artinya biar kau tidak sempit hatimu. Nyun sewu Pak, berarti Rasulullah pernah sempit. Mengapa sempit? Karena memandang makhluk pada saat itu sang penolak, tidak memandang Allahnya, tapi langsung Allah ingatkan. Kalau nggak salah 95 sampai pendur. Tolong di cross check.
Rasulullah diingatkan Allah ketika saat dadanya sempit. Tapi tidak berlarut-larut. Ayat ini, wonten 97. Oke, 97. Ayat ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya kita pun pernah mengalami kekotoran hati. Tinggal pertanyaannya, kita itu mendengarkan seruan Allah seperti Rasulullah mendengarkan seruan Allah apa mendengarkan seruan nafsu? Tinggal dikembalikan pada diri kita masing-masing. Yes. Terus yang kedua, apa mau? Pertanyaan kedua, perang. Iya, Islam beriman saling membunuh. Oke. Terus dua-duanya masuk neraka. Kan neraka kan hari ini juga. Ngeten. Jenengan harus bisa membawa kacamata dua. Empun memandang kacamata satu. Nek kacamata satu disebut si buta dari gua hantu. Artinya pakailah kacamata syariah juga kacamata hakikat. Biar enggak tabrakan dengan saudara kita yang ada di syariat. Gini, kalau kita pakai kacamata syariah, siapa yang disebut orang beriman itu? Kita yang berkelompok agama Islam, entah madhabnya apa. Apa Syiah, apa Sunni, apa NU, apa Muhammadiyah. Ini kan Islam. Disebut amanu. Terus perang persoalan apa? Macam-macam. Terus keduanya meninggal finar. Mengapa dikatakan finar? Kalau bahasa finar miturut kacamata syariat besok. Lah ngoten ya? Bukan sekarang. Besok. Kacamata syariat lo ya. Neraka iku besok setelah beberapa proses yaumus sa'ah yub'as hisab. Baru ketemu surga dan neraka. Oke. Sekarang kita bicara kacamata hakikat asli nih. Kita akan memaknai anar. Anar itu apakah panas? Bukan. Itu kan translate. Artinya sesuatu yang menjadikan hati jenengan dongkol. Sumpek. Wis. Gelisah. Yaitu anar. Anar. Lah sekarang gara-gara turus, tahu turus, batas rumah sampai niku kena 10 cm. Akhirnya panggil perangkat, Pak Kades deret-teret, ya toh, dikong jejerno, nyun sewu Pak. Entah dulunya itu salah ukur. Kan bisa jadi. Apakah disengaja? Apakah tidak? Lah ngeten nggih. Akhirnya untuk mencari solusi yang terbaik Pak Kades nggawa kretek. Peta asli. Entah tinggal tahun berapa. Nyun sewu. Ini tidak 1-2 kali sering terjadi di setiap daerah loh Pak. Setiap daerah. Kalau sudah dibukakan kretek, wis gak iso omong sampean. Masih otah patoke kok lih beberapa kali tetep ketemu. Tadi jenengan gak kalong 10 cm zaman mbah sampean. Wis cocok. Mbah sampean sedo dilih digeser 10 cm. Wis nyun sewu. Bosong gawe omah, jeret mangan. Jenengan dulu ngomongin mbah biyen semene iki tak ukur-ukur meteran biasa. Hilang 10 sen gak terima.
gegeran tonggo ambek tonggo. Wis ketemu kretek. Nek wis wak lurah wak cari nggawa buku sing nyun sewu kaya lulang nika lho. Buku sing tulisane gak kena dibusak. Mbuh napa niku? Kertase iku rawak-rawek ngoten. Wis gak unsumi nek cara aku duka update-nya nanti bagaimana. Sik ana uniku ning Balai Desa. Nek iku dibuka wis gak iso mbujuk. Terus meteran sing digawe narik ya gak kaya meterane tukang. Ana meterane dhewe sing gak iso kecolong. Meterane tukang iso kecolong lho. Tandani. Meterane sing digawa kades utawa sekdes iku duduk sembarang meteran. Wis mesti cocok. Dan ngukur iku ya ana teorine. Mboten kudu teko lor kidul. Oh, ana teorine sampean. Ana teorine. Nek pengin roh teorine sekolah. Dari arah manakah kita itu mengambil nol? Apa yang ngawur teko kidul mboten. Ana carane mesti ketemu. Padha mbek ngene Abu Nawas ditakoni Raja Harun Ar-Rasyid. Was, awakmu nek iso njawab pertanyaan aku iki, kata hukum. Kamu tak kasih pertanyaan ngalor ngidul iso njawab. Nek sitok iki gak iso. Mungguh akali Harun Ar-Rasyid. Napa paduka? Endi pusere bumi? Gampang Abu Nawas. Nggawa beting Pak dincepno ngarepe Harun Ar-Rasyid. Niki lho pusere tengah-tengahe. Nek gak percaya ukura ngulon ngetan ketemune mesti padha. Akhire akale Harun Ar-Rasyid, lah sapa sing gelem ngukur iki? Lah itulah Harun Ar-Rasyid memang diweni Allah ilmu tentang masalah musyahadah. Tentang isi daripada Al-Quranul Qadim. Jadi beliau sebetulnya itu yang menjawab bukan beliau. Jadi Allahnya di dalam dirinya. Ngoten. Jadi itu pandangan syariat. Kalau pandangan hakikat nyun sewu. Sapa sing katakan wong mukmin iki? Mukmin yang belum ihsan. Wis titik. Sebab wong mukmin nek wis ihsan enggak mungkin mempersoalkan perkara sakliyane Gusti. Sebab sakliyane Allah itu wis gak ono lalapo arepe diurus. Karena selain Allah bagi dirinya sudah tidak ada. Berarti mukminnya itu yang belum ning dunya wis ketok nerakane rupa medhongkol sumpeke ati tatkala tanah diserobot 10 senti. Cetha nggih? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah fahamkan, ajarkan tentang ketauhidan, tentang ilmu hati dalam rangka untuk tinggalkan semua selain Allah dan menuju pada Allah. Mudah-mudahan ilmu ini juga diteruskan merkai terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.